salah satu tanaman umbi-umbian yang sering dijadikan olahan di sini. Dan saya mau cari dulu, ikuti jejak saya, jejak petualang. Umbi gadung merupakan salah satu jenis tanaman umbi-umbian yang tumbuh liar di hutan, pekarangan, maupun perkebunan. Gadung merupakan perdu memanjat yang tingginya dapat mencapai 5 hingga 10 meter. Tumbuh pada tanah datar hingga ketinggian 850 meter hingga 1200 meter di atas permukaan air laut. Umbi biasanya terbentuk dekat permukaan tanah. Umbi gadung dapat dipanen bila sudah cukup tua, ditandai dengan tampak mengeringnya atau matinya tanaman yang berada di permukaan tanah. Nah ini kalau udah besar bonggolnya seperti ini, batangnya juga ternyata tidak sekecil yang tadi ya Pak? Iya, betul. Dia batangnya batang kuat, tapi memang durinya juga semakin besar, jadi harus lebih hati-hati dalam mengambilnya. Oke, halo. Kulit umbi ditumbuhi bulu akar yang kaku, berwarna gading atau coklat muda dengan warna daging putih gading atau kuning. Ini perjuangan banget ya Pak. Jalannya kepleset, nariknya kepleset. Nah ini kita emang kalau mau berhenti di bagian tanah yang miring ini, kita harus memanfaatkan pohon-pohon yang ada di sini. Entah untuk pijakan kaki atau untuk berpegangan tangan. Kalau enggak, merosot Pak. Gadung diperkirakan berasal dari timur jauh dan cepat menyebar di berbagai penjuru dunia. Hanya satu spesies yang banyak dikenal di Afrika dan Asia, tapi sebenarnya terdapat sekitar 600 spesies yang tumbuh di daerah tropika dan subtropika, dan hanya 60 spesies yang dapat digunakan sebagai bahan pangan. Pak, aduh ini emang perjuangan banget ya nyari si gadung ini, dan ternyata emang bener nih kata Bapak, gede banget. Ini besar banget Pak, ini sekepala saya kayaknya besaran dia, ya nggak? Besar kepala? Enggak. Nah ini kita kayaknya udah dapat banyak ya Pak. Ini biasanya diolah menjadi makanan. Nah tapi kita nggak bisa seolah, harus dibuang dulu racunnya yang ada pada gadung ini, dan caranya nggak sembarangan ya Pak. Ini mau kita bersihkan dulu racunnya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ayo Pak, kita turun. Oke. Ya. Wah, waduh. Pak! Pak. Aduh. Naiknya merosot, turunnya makin merosot lagi ternyata. Sebenarnya gadung adalah komoditas yang mempunyai prospek cukup baik. Tanaman umbi-umbian ini termasuk sumber pangan yang belum banyak dikenal masyarakat luas. Masyarakat lebih mengenal gadung setelah diolah menjadi keripik. Ini jadi emang kalau memproses gadung ini harus hati-hati juga, jangan sampai getahnya kena kulit, kalau nggak gatel-gatel nih. Umbi gadung mengandung racun sianida yang dapat menyebabkan keracunan, sehingga perlu dilakukan beberapa proses untuk menghilangkan kandungan residu HCN atau meminimalkannya, sehingga umbi gadung menjadi aman dan layak untuk dikonsumsi. Nah jadi kalau bisa dilihat yang putih-putih inilah getah yang mengandung racunnya, dan racun ini adalah sianida. Makanya habis ini tuh harus kita taruh di dalam abu, lalu kita rendam selama beberapa hari. Nanti kalau warna putihnya sudah hilang, nah itu baru tandanya sudah layak konsumsi.
Nah ini kalau sudah dilumuri oleh abu gosok seperti ini langsung ditutup ya Pak? Ditutup. Pakai daun aja Pak. Ya, ditutup selama kurang lebih 1 malam. Dan setelah dia sudah didiamkan selama 1 malam, harus direndam dengan air yang mengalir ya Pak. Direndam dengan air mengalir selama kurang lebih 3-4 hari. Perendaman dalam abu sekam dapat mempermudah pelepasan sianida pada gadung. Hal ini dikarenakan karbon pada abu sekam mampu menarik keluar sianida dari dalam bahan untuk selanjutnya berpindah melalui pori-pori karbon. Nah, ini gadung yang sudah direndam dengan air mengalir selama 2-4 hari akan seperti ini. Jadi sudah bersih abunya, terus warna air rendamannya juga sudah tidak berwarna putih. Berarti itu getahnya yang mengandung racun sudah mulai hilang. Tapi habis ini pun masih belum bisa kita konsumsi. Harus kita rebus dulu, baru nanti kita jemur ya Pak, selama beberapa hari lagi. Nah, sekarang mau kita rebus dulu. Ayo Pak. Ayo. Proses pencucian dalam air mengalir dan pemanasan yang cukup sangat ampuh mencegah terbentuknya HCN yang beracun. Udah kayaknya Pak? Udah Pak? Udah ya? Ayo Pak, kita jemur. Nah ini kalau sudah ditiriskan harus dijemur dulu selama kurang lebih 3-4 hari. Pokoknya sampai kering ya Pak? Iya, sampai kering. Baru setelah itu baru bisa digoreng. Nah, yang ini udah bisa proses digoreng Mbak? Oh, ini udah ada? Udah ada. Wah, sip. Asik. Nah, ini kalau udah dijemur selama 3-4 hari akan menjadi seperti ini bentuknya. Nah, inilah yang bisa langsung digoreng untuk dikonsumsi. Ayo Pak, goreng. Ayo. Nah, jadi emang kita harus menggorengnya dengan minyak yang sudah benar-benar panas ya, Pak? Jadi pas masuk langsung dia melebar. Umbi gadung merupakan salah satu sumber pangan berkarbohidrat tinggi, dapat memenuhi kebutuhan energi tubuh. Karbohidrat dalam gadung didominasi oleh pati. Pak, saya mau cobain ya, Pak. Ya, monggo. Makan ya, Pak. Bapak mau, Pak? Ya, monggo silakan. Mau, Pak? Satu lah. Ya. Wah, enak. Enak ya, Pak, ternyata. Enak, gurih. Dia ini teksturnya lebih lembut dibanding keripik pada biasanya. Dan rasanya ini gurih, mirip sama legendar, tapi dia nggak seasin gendar. Tak hanya dijadikan keripik, gadung mempunyai kegunaan lain, seperti pengobatan pada beberapa jenis penyakit. Seperti kencing manis, rematik, irisan umbi gadung juga sering digunakan sebagai obat luka dan masih banyak lainnya. Nah ini keripik ini ternyata walaupun prosesnya panjang dan emang krusial ya harus dilakukan karena itu berfungsi untuk menghilangkan racun yang ada di dalam gadung ini. Tapi pas dicoba rasanya enak, sangat worth it. Gurih. Gurih. Mantap nih. Ikuti jejak saya, jejak petualang.